kembali lagi bersama Anti Gosip TV. Nah, kali ini masih bersama kita berdua, saya dan juga Mbah Karso. Nah, kita lagi ada di pelosok desa mau ngerumpi seputar kasus Vina Cirebon lagi nih guys. Nah, ngomong-ngomong soal kasus Vina Cirebon, sampai aduh jenuh sekali menunggu hasil sidangnya Peggy Setiawan. Bahkan ini sidang pra-peradilan ini malah justru ditunda 1 minggu guys, karena Polda Jawa Barat tidak hadir. Nah, ini kenapa nih? Apa yang menjadi penyebab Polda Jawa Barat atau penyidik dari Polda Jawa Barat ini tidak hadir pada sidang pra-peradilan ini? Apakah memang sengaja mengundur-mundur atau mengulur-ngulur gitu ya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut mbahnya nih, ini penyebabnya apa nih penyidik bisa sampai nggak hadir nih loh? Iya. Saya lagi-lagi melihat kasihan yang menjadi tersangka ini. Karena butuh kejelasan. Di sana itu juga kan mengorbankan waktu. Belum lagi dari pihak keluarga yang datang ke Bandung, ya kan? Butuh ongkos, butuh merelakan pekerjaannya. Nah, kalau sampai nggak hadir seperti ini, sedangkan undang-undang itu sudah disepakati setanah air, terus kemudian tidak konsisten, gitu ya. Saya rasa dari pihak tersangka sendiri ini sangat dirugikan sekali. Juga undang-undang itu kan sudah menjadi kesepakatan negara ya, kesepakatan bersama. Tapi kalau tidak hadir seperti ini juga sama halnya tidak menghormati undang-undang itu sendiri gitu. Ya, mungkin penyidik Polda ini masih menyiapkan atau mungkin mempersiapkan berkas-berkas untuk kasus dari Peggy ini ya. Nah, mungkin ada juga yang berspekulasi kalau penyidik Polda Jawa Barat ini memang sengaja mengulur-ngulur gitu ya. Tapi apapun itu, semoga nanti bisa lebih konsisten lagi gitu ya. Itu kita selalu menunggu-nunggu gitu ya. Saya justru kasihan ini Mas Peggy-nya, soalnya kan menjenuhkan ya. Dia nggak bisa bebas kan. Kalau diulur itu kan juga aduh kasihan lah pokoknya. Iya, kasihan sekali. Bahkan saya sempat melihat nih kan, teman-teman dari Mas Peggy Setiawan ini diwawancarai sama YouTuber terkenal, artis terkenal lah ya, Uya Kuya. Nah, ini kan katanya dia sedang bersama dengan Mas Peggy ini ketika ya mungkin ketika kejadian itulah ya. Itu kira-kira guys, pendapat kalian nih, apakah kalian percaya kalau Peggy yang sedang menjadi tersangka ini adalah pelaku utamanya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau mbahnya nih, mencermati itu saya bukan masalah percaya dan tidak percayanya, tapi saya lebih fokus ke bukti-buktinya. Mana buktinya? Kalau memang melakukan satu tindak katanya penganiayaan atau mungkin ya semacam kayak bisa dikatakan pelecehan lah ya. Iya, betul. Itu sudah tentu, walaupun yang kita dengar katanya ketahuannya itu setelah beliau dimakamkan. Iya. Tapi kan bukti-bukti dari sidik jari itu kan ada. CCTV juga saya pikir kan ada juga di situ. Kenapa? Walaupun mungkin tidak akurat 100%, paling tidak pada saat jam tersebut itu kan bukti-buktinya yang mendekati itu ada. Adalah ya bukti fakta. Iya, dari CCTV masyarakat itu 2016 itu saya rasa juga nggak jadul-jadul banget kan. Karena di dekat sana juga ada minimarket terkenal lah ya istilahnya gitu, pastinya ada lah CCTV. Nah, ini kan sudah ada yang namanya tim pencari fakta nih, sudah terbentuk gitu ya, yaitu perkumpulan advokat-advokat gitulah intinya. Itu menemukan kalau dalam kasus Vina ini terindikasi sebuah penyuapan gitu. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Kalau memang benar-benar ini ada indikasi penyuapan, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau itu udah menjadi seperti budaya turun-temurun ya. Iya. Kalau soal masalah suap menyuap itu juga kita nggak pungkiri, apa aja kita mau bekerja aja kalau tanpa suap juga, ya kan? Benar. Misalkan ingin menjadi salah satu orang yang penting gitu tanpa mengeluarkan uang juga di antara yang
mereka mendaftar normal dan menyuap, itu banyak yang menyuap pastinya kan. Iya, gitu. Kalau dalam kasus ini kan katanya penyuapan saksi gitu ya. Nah, kira-kira apa nih tujuan mereka menyuap saksi-saksi gitu lah ya? Justru dari saksi ini saya malah justru tidak tertarik. Karena saksi itu bisa dibeli. Iya, itu. Saksi itu bisa diajari. Gitu iya, ya. bisa diajari nanti kamu begini-begini, yang penting tenang. Pokoknya nih ada sekian ratus juta lah. Iya kan? Betul. Nah, Padahal kalau mereka tahu dia memberikan kesaksian palsu itu juga bisa menjadi bumerang buat dia gitu. Yang sudah-sudah aja. Ini yang menjadi saksi ya, yang sudah memojokkan dari Peggy Setiawan ini orangnya pada kemana? Iya kan? Tiba-tiba ngilang gitu aja dari publish. Nah, kabarnya juga nggak ditayangkan ya. Ya tiba-tiba menghilang gitu aja. Ini juga menjadi tanda tanya. Maka saya sudah tidak. Kalau memojokkan Peggy Setiawan hanya berdasarkan katanya, kata saksi ini, saya sudah tidak percaya. Saya setuju dengan orang-orang yang pandai. Banyak sekali kemarin saya dengar mereka para pakar-pakar itu menyimpulkan ya bukti nyatanya harus ada, entah seperti sidik jari, DNA, atau mungkin CCTV semacam itu. Juga hal-hal yang lain yang mendekati dengan tindak terjadinya peristiwa itu. Iya. Nah, ini kan dikabarkan berkas-berkas keperluan pengadilannya Peggy Setiawan ini mendekati sempurna gitu, hampir lengkap gitulah ya istilahnya, hampir P21. Nah, semoga ini lekas dinaikkan di pengadilan dan juga bisa terbukti kalau memang Peggy ini tidak bersalah. Pastinya disertai dengan bukti-bukti yang benar-benar konkret, saksi-saksi yang real tanpa ada yang namanya suap menyuap gitulah ya. Ya, kalau saya bertanya, ini Mbak kira-kira percaya atau tidak bahwa si Peggy ini sebagai pelaku? Secara pribadi? Secara pribadi saya kurang percaya lah ya, dari melihat dari pribadi dia, mungkin sorotan dia ketika di kamera, dan juga saya juga tentunya melihat saksi-saksi dari temannya gitu ya, yang dia berani mengungkapkan tanpa menutup wajahnya gitu kan. Rata-rata kalau yang memojokkan itu kan dia menggunakan masker atau mungkin menggunakan aksesoris topi atau apa gitu lah. Jadi lebih banyak belak-belakan gitu ya. Betul. Berani terbuka karena yang akan keterangan yang akan dia utarakan itu yang sebenarnya. Benar. Sehingga tidak memiliki rasa kekhawatiran gitu. Saya bahkan juga berani diwawancara sama siapapun, reporter manapun, dan bahkan di podcastnya Uya Kuya juga berani gitu loh. Ya ini lagi-lagi ya kita harus tunggu. Tapi saya ini kok malah memikirkan itu 8 tahun baru ditangkap itu loh. Seorang kuli bangunan, masa walaupun dia pergi kemana-kemana, masa ia nggak bisa ditanya sama keluarganya. Apalagi orang tuanya kan juga sudah bilang kalau Peggy ini sekarang lagi kerja di Bandung, kenapa di Bandung nggak dicari gitu kan, aneh. Iyalah. Saya walaupun orang bodoh, saya tidak begitu mengetahui tentang hal-hal semacam itu, politik ataupun soal masalah hukum. Tapi kita menyaksikan atas apa yang sudah terjadi pada Peggy ini, saya kok kayaknya itu feeling saya itu nggak masuk di akal gitu loh. Seorang kuli bangunan, apalagi orang tuanya itu sudah mengatakan pada saat pengambilan motor Peggy ya, juga dari salah satu pamannya itu kan orang tuanya udah bilang berkali-kali kalau Peggy ini sedang bekerja di Bandung gitu. Oke, kalau membahas soal kasus Vina ini nggak akan selesai-selesai ya sebelum ketok palu lah ya istilahnya. Semoga nanti setelah semuanya clear gitu dan juga pengadilan sudah dijatuhkan pada siapapun yang mereka memang bersalah gitulah ya intinya. Semoga semuanya tidak ada yang tersakiti dan memang benar-benar dia mendapatkan hukuman yang setimpal untuk para pelaku yang sebenarnya. Tapi jujur, sebagai masyarakat bawah saya ya, kalau melihat penanganan kasus semacam ini, kalau tidak ada bukti nyata, kalau saya menghukum seseorang itu masih kurang memiliki bukti yang kuat.
Kalau saksi karena kita semua tahu itu bisa, asal kita banyak duit juga mau bikin saksi 100 saksi juga bisa, ya kan? Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak ngerumpi kita kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan ya ketika kalian menghadapi atau mendengarkan gosip tentang kasus Vina ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.